Konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah militer Amerika melancarkan serangan ke Pulau Harg, sebuah wilayah strategis milik Iran di Teluk Persia. Pulau ini dikenal sebagai terminal ekspor minyak terbesar Iran dan sekitar 90% pengiriman minyak mentah Iran ke pasar global melewati fasilitas yang berada di pulau tersebut. Serangan ini menjadi pertama kalinya Pulau Harg menjadi target langsung dalam konflik yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran. Trump menyebut operasi ini sebagai salah satu pengeboman paling kuat yang pernah terjadi di kawasan Timur Tengah. Ia juga mengklaim bahwa pasukan Amerika berhasil menghancurkan seluruh target militer yang berada di pulau strategis tersebut. Namun demikian, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat sengaja tidak menyerang infrastruktur minyak utama di pulau tersebut. Menurutnya, keputusan itu diambil sebagai bentuk penahanan diri dalam operasi militer agar tidak memicu krisis energi global. Menanggapi serangan tersebut, Komando Pertahanan Udara Iran Khatam Al-Anbiya mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat dan Israel. Tehran menegaskan bahwa jika fasilitas energi Iran kembali diserang, maka Iran akan menghanguskan seluruh infrastruktur minyak dan gas di kawasan Timur Tengah. Dalam pernyataan resmi militer Iran disebutkan bahwa minyak dan gas di kawasan ini akan berubah menjadi lautan api jika fasilitas energi Iran diserang. Ancaman ini muncul setelah sebelumnya jet tempur Israel dilaporkan membombardir sekitar 30 depot bahan bakar di Iran pada akhir pekan lalu. Iran memperingatkan bahwa setiap serangan sekecil apapun di masa depan akan memicu balasan yang menghancurkan. Di sisi lain, Presiden Donald Trump dilaporkan menegur Israel agar menghentikan serangan terhadap fasilitas energi Iran. Menurut seorang penasihat senior Gedung Putih, Trump khawatir bahwa serangan terhadap infrastruktur energi dapat memicu efek domino yang menghancurkan ekonomi global. Jika kilang minyak Iran terus menjadi sasaran, para analis memperkirakan harga minyak dunia bisa melonjak hingga sekitar $200 per barel, yang berpotensi memicu krisis ekonomi global. Sementara itu, Amerika Serikat juga dilaporkan mengirim sekitar 5.000 personil militer tambahan ke Timur Tengah. Pasukan tersebut terdiri dari sekitar 2.500 marinir AS dan sekitar 2.500 pelaut Angkatan Laut AS. Mereka akan membentuk Amphibious Ready Group dan Marine Expeditionary Unit yang dirancang untuk menjadi pasukan awal dalam operasi militer besar. Kelompok ini akan beroperasi menggunakan 3 kapal perang utama, yaitu USS Tripoli, USS San Diego, dan USS New Orleans. Armada tersebut sebelumnya berada di Laut Filipina dan kini bergerak menuju kawasan Timur Tengah. Di tengah peningkatan ketegangan ini, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC juga melancarkan serangan balasan. Beberapa wilayah di Israel yang dilaporkan menjadi target antara lain Haifa, kawasan pemukiman di Israel Utara, kompleks industri militer di Holon. Selain itu, beberapa pangkalan Amerika Serikat juga dilaporkan menjadi sasaran, termasuk pangkalan udara Al-Dafra dan pangkalan militer di Erbil. Serangan dilakukan menggunakan kombinasi rudal dan drone milik IRGC serta drone Hizbullah Lebanon. Sebagai respons terhadap meningkatnya serangan drone Iran, Amerika Serikat juga mengirim sekitar 10.000 drone pencegat ke Timur Tengah. Drone ini dikembangkan berdasarkan teknologi yang sebelumnya digunakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Sabtu dini hari, Jenderal Partai Hezbollah Irak, Mohsen Al-Humaidawi, dilaporkan tewas dalam sebuah serangan udara yang diduga dilakukan oleh militer Amerika Serikat. Karena hanya 2 hari sebelumnya, ia sempat melontarkan ancaman keras terhadap Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataannya, ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengubah seluruh wilayah Amerika Serikat dan Israel menjadi kuburan. Informasi ini dengan cepat menyebar di berbagai media dan memicu perhatian luas, mengingat posisi Al-Humaidawi sebagai salah satu tokoh penting dalam jaringan milisi yang berafiliasi dengan Iran di Irak.
Perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa situasi keamanan di Timur Tengah saat ini berada dalam kondisi yang sangat rapuh dan penuh ketidakpastian. Serangan terhadap Pulau Hark, ancaman balasan dari Iran, serta meningkatnya aktivitas militer di berbagai wilayah menunjukkan bahwa konflik yang sebelumnya bersifat terbatas kini mulai bergerak menuju eskalasi yang lebih luas. Pulau Hark sendiri bukan hanya sekadar wilayah strategis bagi Iran, tetapi juga merupakan salah satu titik paling penting dalam rantai pasokan energi dunia. Setiap gangguan terhadap fasilitas energi di kawasan Teluk Persia berpotensi menimbulkan dampak besar bagi stabilitas ekonomi global. Jika konflik ini terus meningkat dan fasilitas energi mulai menjadi target serangan secara langsung, maka bukan hanya negara-negara di Timur Tengah yang akan merasakan dampaknya. Negara-negara di seluruh dunia juga dapat terkena imbasnya melalui lonjakan harga energi, gangguan perdagangan internasional, serta meningkatnya ketegangan geopolitik. Di sisi lain, pengerahan ribuan pasukan tambahan oleh Amerika Serikat menunjukkan bahwa Washington tengah mempersiapkan berbagai kemungkinan, termasuk operasi militer yang lebih luas jika situasi terus memburuk. Sementara itu, Iran juga terus menunjukkan kesiapan militernya melalui berbagai serangan balasan menggunakan rudal dan drone yang menargetkan kepentingan Amerika Serikat dan Israel di kawasan. Kematian Jenderal Milisi Hezbollah Irak, Mohsen Al-Humaidawi, juga menambah panjang daftar tokoh penting yang gugur dalam konflik yang semakin kompleks ini. Para analis internasional menilai bahwa situasi ini berpotensi berkembang menjadi konflik regional yang lebih besar jika tidak ada langkah diplomasi yang mampu meredakan ketegangan di antara pihak-pihak yang terlibat. Saat ini, dunia internasional tengah memantau dengan sangat cermat setiap perkembangan yang terjadi di kawasan tersebut. Banyak pihak berharap bahwa eskalasi militer yang terjadi tidak akan berkembang menjadi konflik besar yang dapat mengguncang stabilitas global. Namun hingga saat ini, berbagai pergerakan militer dan pernyataan keras dari masing-masing pihak menunjukkan bahwa ketegangan masih jauh dari kata mereda. Situasi di Timur Tengah masih terus berkembang, dan berbagai kemungkinan masih dapat terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Karena itu, perkembangan terbaru dari konflik ini akan terus menjadi perhatian dunia dalam beberapa waktu ke depan. Kami akan terus memantau dan menghadirkan informasi terbaru mengenai situasi ini. Tetap ikuti perkembangan berita internasional berikutnya hanya di channel ini. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa pada laporan berikutnya. Hari ini, konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah militer Amerika melancarkan serangan ke Pulau Hark, sebuah wilayah strategis milik Iran di Teluk Persia. Pulau ini dikenal sebagai terminal ekspor minyak terbesar Iran dan sekitar 90% pengiriman minyak mentah Iran ke pasar global melewati fasilitas yang berada di pulau tersebut. Serangan ini menjadi pertama kalinya Pulau Hark menjadi target langsung dalam konflik yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa operasi militer tersebut dilakukan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM atas perintah langsung darinya. Trump menyebut operasi ini sebagai salah satu pengeboman paling kuat yang pernah terjadi di kawasan Timur Tengah. Ia juga mengklaim bahwa pasukan Amerika berhasil menghancurkan seluruh target militer yang berada di pulau strategis tersebut. Namun demikian, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat sengaja tidak menyerang infrastruktur minyak utama di pulau tersebut. Menurutnya, keputusan itu diambil sebagai bentuk penahanan diri dalam operasi militer agar tidak memicu krisis energi global. Pulau Hark sendiri sering disebut sebagai permata mahkota ekonomi Iran, karena hampir seluruh ekspor minyak Iran bergantung pada fasilitas yang berada di pulau tersebut. Menanggapi serangan tersebut, Komando Pertahanan Udara Iran Khatam Al-Anbiya mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat dan Israel. Tehran menegaskan bahwa jika fasilitas energi Iran kembali diserang, maka Iran akan menghanguskan seluruh infrastruktur minyak dan gas di kawasan Timur Tengah. Dalam pernyataan resmi militer Iran disebutkan bahwa
Minyak dan gas di kawasan ini akan berubah menjadi lautan api jika fasilitas energi Iran diserang. Ancaman ini muncul setelah sebelumnya jet tempur Israel dilaporkan membombardir sekitar 30 depot bahan bakar di Iran pada akhir pekan lalu. Iran memperingatkan bahwa setiap serangan sekecil apapun di masa depan akan memicu balasan yang menghancurkan. Di sisi lain, Presiden Donald Trump dilaporkan menegur Israel agar menghentikan serangan terhadap fasilitas energi Iran. Menurut seorang penasihat senior Gedung Putih, Trump khawatir bahwa serangan terhadap infrastruktur energi dapat memicu efek domino yang menghancurkan ekonomi global. Jika kilang minyak Iran terus menjadi sasaran, para analis memperkirakan harga minyak dunia bisa melonjak hingga sekitar $200 per barel, yang berpotensi memicu krisis ekonomi global. Sementara itu, Amerika Serikat juga dilaporkan mengirim sekitar 5.000 personil militer tambahan ke Timur Tengah. Pasukan tersebut terdiri dari sekitar 2.500 marinir AS dan sekitar 2.500 pelaut Angkatan Laut AS. Mereka akan membentuk Amphibious Ready Group dan Marine Expeditionary Unit yang dirancang untuk menjadi pasukan awal dalam operasi militer besar. Kelompok ini akan beroperasi menggunakan 3 kapal perang utama, yaitu USS Tripoli, USS San Diego, dan USS New Orleans. Armada tersebut sebelumnya berada di Laut Filipina dan kini bergerak menuju kawasan Timur Tengah. Di tengah peningkatan ketegangan ini, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC juga melancarkan serangan balasan. Beberapa wilayah di Israel yang dilaporkan menjadi target antara lain Haifa, kawasan pemukiman di Israel Utara, kompleks industri militer di Holon. Selain itu, beberapa pangkalan Amerika Serikat juga dilaporkan menjadi sasaran, termasuk pangkalan udara Al-Dafra dan pangkalan militer di Erbil. Serangan dilakukan menggunakan kombinasi rudal dan drone milik IRGC serta drone Hizbullah Lebanon. Sebagai respons terhadap meningkatnya serangan drone Iran, Amerika Serikat juga mengirim sekitar 10.000 drone pencegat ke Timur Tengah. Drone ini dikembangkan berdasarkan teknologi yang sebelumnya digunakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Sabtu dini hari, Jenderal Partai Hezbollah Irak, Mohsen Al-Humaidawi, dilaporkan tewas dalam sebuah serangan udara yang diduga dilakukan oleh militer Amerika Serikat. Karena hanya 2 hari sebelumnya, ia sempat melontarkan ancaman keras terhadap Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataannya, ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengubah seluruh wilayah Amerika Serikat dan Israel menjadi kuburan. Informasi ini dengan cepat menyebar di berbagai media dan memicu perhatian luas, mengingat posisi Al-Humaidawi sebagai salah satu tokoh penting dalam jaringan milisi yang berafiliasi dengan Iran di Irak.